Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah kita membahas kitab edisi pertama tentang masalah taharah dan yang berkaitan dengan taharah, maka kita akan masuk pembahasan yang kedua di dalam fikih ibadah, yaitu dibahas namanya fiqhus shalah, ilmu fikih yang berkaitan dengan salat. Karena ini permulaan, maka kita akan membahas tentang masalah rukun salat, supaya kita mengerti dulu apa-apa saja yang kita mesti lakukan pada saat kita melaksanakan salat. Para ulama kita di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa rukun salat itu ada 13. Sebagian ulama mengatakan ada 14. Dan sebagian ulama lagi mengatakan rukun salat itu ada 17. Yang mengatakan 13 benar, yang mengatakan 14 juga benar, yang mengatakan 17 juga benar. Tapi pendapat yang paling kuat di kalangan ulama kita bahwa rukun salat itu ada 13. Ini yang paling kuat. Karena ini pendapat yang paling kuat, inilah yang kita akan bahas di kesempatan kali ini. Rukun salat itu ada 13. Dan 13 rukun ini terbagi menjadi 4 kelompok. 13 rukun ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah disebut ruknul qauliyah, rukun bacaan. Rukun bacaan ini ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Takbir itu di dalam salat ada terbagi 2. Ada yang pertama namanya takbiratul ihram, dan yang kedua ada namanya takbir al-intiqal. Takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, dan itu ada 1, yaitu pada saat kita memulai masuk di dalam sholat. Bacaannya mesti benar, tidak boleh salah. Dan kita akan sedikit menerangkan tentang kesalahan-kesalahan yang sering dipakai atau dilakukan pada saat pengucapan takbiratul ihram. Yang pertama yang sering salah, yang sering dilakukan sama orang kita, dan ini salah, adalah memanjangkan huruf hamzah di lafaz jalalah. Contoh yang salah nih ya, Allah, dia baca Allah, Allah. Kalau ada orang memanjangkan huruf hamzah, dibaca panjang A, itu artinya sudah berubah
Nama artinya itu adalah apakah. Jadi nggak boleh orang membaca Allah Ba'ayun dia Allah, ini nggak boleh, tidak sah. Karena artinya kalau dipanjangkan A, artinya adalah apakah. Yang kedua yang sering juga dilakukan orang dan ini salah adalah tidak membaca tasydid. Contoh, Allah, Allah. Tasydid itu kan kalau bahasa kitanya huruf double. Allah, dia baca Allah, Allah. Kalau ada orang membaca Allah, Allah, maka ini salatnya juga tidak sah. Sebenarnya bacaan ini semua orang yang salat mesti benar, baik yang jadi makmum, apalagi yang jadi imam. Kalau yang jadi imam mesti wajib super benar. Allahu Akbar, Allah, salah. Allah. Nah, tapi ada juga yang tadi karena kepengen tasydid tapi dipanjangkan Allah, salah juga. Dua. Yang ketiga, ini kalau orang nggak belajar ini, bertambah huruf waw. Allahu Akbar. Pernah dengar gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, wak. Ini salah ini. Tidak ada orang baca huwak. Kalau ada orang baca huwak, apalagi jadi imam, turunkan imamnya. Salah. Allahu akhu, huak, bukan huwak. Yang ketiga, ya, kesalahan. Yang keempat, orang membaca huruf kaf dengan qalqalah. Allah, Allahnya benar. Allahu akbar, aka. Allahu akbar, aka. Kalau dia baca huruf kaf dengan qalqalah, salah. Atau terlalu bekarik. Allahu akbar, Allahu akbar. Dikariknya itu, tahu bekarik? Biar orang baca dikarik. Kelebihan karikannya tipis saja. Allahu ak, bukan ak. Nah ini akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, aka. Nggak boleh dibaca qalqalah. Ak tipis. Yang kelima, ini juga sering nih. Nggak sedikit banyak ini. Ya, nggak kesedikitan, nanti banyak ini. Apa itu? Memanjangkan huruf bar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Bar. Pernah dengar enggak begitu? Enggak boleh. Dan 5 kesalahan ini yang sering kita dapati di dalam masalah dalam pengucapan takbiratul ihram. Mudah dipaham kira-kira? Baik, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua tadi adalah disebut takbir intiqal. Intiqal itu adalah takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Semua perpindahan itu disunahkan kita membaca takbir. Hanya dari ruku' menuju ke i'tidal itu yang kita bacanya sami'allahu liman hamidah. Tapi yang lainnya adalah Allahu akbar. Dan ketika mengucapkan Allahu akbar ini mestinya juga benar seperti halnya kita mengucapkan takbiratul ihram. Tapi kalau seandainya salah pada dalam mengucapkan takbir intiqal, ini tidak menjadikan salatnya menjadi batal, kecuali dia sengaja. Artinya ketika salah mengucapkan Allahu Akbar tadi, itu
apa daya tidak menjadikan fatal di dalam masalah sholat. Ada satu imam dulu, saya kira dulu pendengaran saya yang kurang pas begitu. Dia bacanya begini, Allah Akbar, hunya hilang. Allah Akbar. Sekali saya jadi makmum, mungkin pendengaran saya yang kurang jelas ini. 2 kali, 3 kali, waduh, kata saya ini ada apa ini? Kalau 3 kali, 4 kali berarti pendengaran saya nggak salah. Cuman itu dalam takbiratul ihram saja. Kalau takbir intikal, hunya nggak hilang. Suatu saat kan saya ngisi pengajian di masjid itu, lalu saya tegur, Pak, minta maaf Pak, kata saya. Apakah saya salah mendengar atau gimana, saya nggak paham nih. Cuma saya kepingin tanya aja. Pendengaran saya, mohon maaf nih kalau salah, saya mendengar ketika Bapak membaca takbiratul ihram itu hunya hilang. Allah Akbar. Saya mendengar itu, Pak. Kan ada jemaah juga. Yang lain dengar nggak hunya itu? Iya Pak, katanya, hilang pendengaran kami, katanya. Oh iya. Coba Bapak terangkan kepada kami supaya nggak ada suudzon nih kan ya. Karena kan Bapak jadi imam, tanggung jawab kalau salah-salah. Kok bisa hilang? Apa dia bilang? Saya ini Pak, katanya belajar dengan guru di Gunung Guntur. Ada guru tasawuf saya, katanya. Lah terus itu katanya kalau baca Allahu, hunya itu dihilangkan masuk ke dalam hati. Katanya dia, gurunya ini, itu dimasukkan ke dalam hati. Langsung saja, berarti kan dia benar nih menghilangkan huruf H tadi. Allahu, hunya dihilangkan. Saya bilang begini Pak ya, saya tidak menyalahkan Bapak, tidak menyalahkan guru Bapak. Cuman dalam masalah ilmu fikih, takbiratul ihram itu kan rukun bacaan. Arti rukun bacaan itu harus dijaharkan, didengarkan. Apalagi Bapak jadi imam, nggak ada boleh hilang-hilang huruf itu. Nggak boleh hurufnya dimasukkan ke dalam hati. Di lisan Pak, bukan di hati. Itu bacaan di lisan, bukan di hati. Tapi Pak, saya belajar begitu. Begini Pak ya, gini aja sudahlah, kata saya. Daripada Bapak ngotot-ngototan dengan saya, kita kembalikan saja ke hukum fikih dan kita kembalikan kepada hukum kepada orang-orang umum. Bapak, kalau saya nasihatin Bapak kalau jadi imam, cara Bapak itu, cara guru Bapak jangan Bapak pakai dalam sholat pada saat ketika Bapak jadi imam. Jaharkan itu hunya Allahu Akbar. Tapi kalau Bapak mau jadi makmum, mau hilang kemanakah itu terserah urusan Bapak. Tapi ketika jadi imam nggak boleh Pak, karena Bapak mengikuti cara yang tidak lazim di dalam masalah ilmu fikih. Gimana jamaah, sepakat nggak? Iya Pak. Akhirnya setelah itu beliau nggak lagi hunya hilang, ya nggak lagi hunya hilang. Kalau Bapak jadi imam nggak apa-apa, tapi kalau jadi imam nggak boleh Pak, hunya itu harus dijaharkan. Nah, orangnya baik sama saya, baik karena baik, jamaah saya sering sering curhat dengan saya dan sebagainya. Karena sudah dekat, akhirnya saya gampang saja bicara sama dia, gak tersinggung beliau. Orangnya baik, masya Allah baik, tapi meninggal dunia sudah. Sering jadi imam, Allah yarham, insyaallah. Jadi orang yang saleh insyaallah. Ya. Nah itu huknya tadi. Tapi kalau takbir intikal tidak ada masalah ya. Ada juga imam, jadi imam ya. Salah satu masjid itu pernah minta carikan saya imam. Saya sering diminta orang untuk minta carikan imam di masjid. Kalau ada orang minta carikan imam sama saya, biasanya saya itu menanyakan dulu berapa gajinya,
apa fasilitasnya, apa yang Bapak perlukan syaratnya. Nah, gajinya sekian Pak katanya. Ada yang ngasih 2,5, ada yang 3 juta. Kata saya ada yang 2 juta syaratnya kan ya. Gajinya nih. Apa tinggalnya di mana? Diberikan tempat tinggal enggak? Iya Pak, diberikan. Makan minum gimana? Makan minum ini ya macam-macam. Ada yang tidak menyediakan makan minum tapi disediakan kompor dan sebagainya. Kemudian diberikan konsumsi dan sebagainya. Tergantung pengurus dan dananya. Kalau dananya banyak kan aman saja. Bahkan terkadang ada masjid itu minta imam sampai 2, 3. Satu masjid itu sampai yang 2, 3. Kenapa? Supaya orang nggak bosan katanya mendengar imamnya ganti-ganti. Ya ala kulli hal ada juga. Nah, ada yang minta bujangan, ada yang minta sudah berkeluarga, ada yang minta supaya jangan ngerokok, ada juga. Syaratnya jangan ngerokok Pak, ada juga pernah. Ada yang minta hafal Quran, ada yang macam-macam. Dan setiap kali saya mencarikan itu, saya cuma mencarikan kandidat. Arti kandidat itu mendaftar ke saya tes dulu. Kalau bacaannya bagus dan sebagainya, saya kirim orang ini ke masjid itu. Pak, ini menurut saya bacaannya bagus. Tapi untuk selanjutnya silakan. Ada beberapa kandidat, ada yang 2, 3 tak kirim ke masjid itu. Silakan nanti Bapak dan jamaah yang lain ngetes ketika dia jadi imam salat maghrib dan salat isya. Kalau menurut Bapak bagus, silakan. Tapi kalau nggak bagus, bilang sama saya. Nah, jadi ada yang nyangkut. Nah, ini bagus katanya, sudah. Nah, salah satu masjid itu minta rekomendasi saya untuk mencarikan imam. Kata saya ini bagus bacaannya. Ada beberapa imam, jamaah pilih yang ini aja guru katanya. Sudah silakan. Karena saya yang mencari imam itu, saya ibarat kata bertanggung jawab. Kalau seandainya ada kesalahan saya berani negur karena kan saya yang cari itu. Ini imam hafal Quran, akhlaknya baik, disiplin, semuanya bagus kan, nggak ada masalah. Ya kan ya? Dari bujangan sampai dia menikah, dikasih rumah, ada mobil lagi sekarang. Masya Allah. Nah, pertama-tama itu dia ini jadi imam, mungkin sama dengan saya. Akbarnya itu hilang, bukan lagi hunya, akbarnya hilang. Tapi bukan takbiratul ihram, takbir intikal saja. Kalau tadi kan cuman hu, ini akbarnya hilang. Allah, sami Allah, Allah. Akbarnya hilang, bukan lagi hu. Tapi bukan di takbiratul ihram, takbir intikal. Saya dengar pendengaran saya kayak yang salah atau apa? 2 kali, 3 kali saya jadi makmum. Nah, akhirnya saya tegur. Saya, nggih guru ada apa? Mohon maaf lah. Nanti kamu kalau jadi imam, perhatikan itu akbarnya harus jelas. Ini pendengaranku ini sudah berapa kali mendengar ikam jadi imam tuh akbarnya hilang. Jadi dia cuma Allah, sami Allah, Allah, akbarnya hilang. Nah, janganlah kata saya jangan hilang itu, supaya jamaah yang di belakang ini tahu kode perpindahan rukun dari rukun imam tadi itu, perpindahan gerakan imam dari rukun ke rukun, jadi tahu itu. Nggih guru. Nah, sampai sekarang bagus dia. Ala kulli hal seperti itu ya. Nah, dia macam-macam model-modelnya itu. Ada lagi satu imam itu juga pernah saya tegur. Ini penglihatan saya kayak yang salah atau apa begitu. Imam ini bacaan bagus, suara bagus, semuanya bagus. Tapi kalau saya melihat imam ini, kalau dia jadi imam, itu badannya mereng. Imam kiblat ke sana nih ya. Dia badannya tuh gak ke sana, lari ke sana gitu. Lari ke sana. Mau ke sana ya, ke sana. Walaupun pertama dia lurus dulu. Entah gimana, nanti dia berputar begini. Kata saya ini arahnya ke Amerika, ke Thailand atau kemana ini? Dia sendiri berputar gini. Akhirnya saya tegur, kan saya tegur.
Saya ceramah di situ, saya tegur. Imamnya ada 2 atau 3 di situ, masjid itu. Saya tegur. Kata saya sini, kata, mohon maaf lah, aku menegur ikan minta maaf, ini bukan apa-apa lah. Menurut pandanganku, ikan ini kalau sholat kenapa? Mereng gitu nah, mereng. Beserang, iya tuh. Pernah gak lihat imam seperti itu? Ada begitu. Nah. Bergeser dia. Entah tahu. Yang ada juga ini kakinya bujur, tapi begini dia. Begini. Kita tegur, akhirnya ikam mimpin sholat di bujur-bujur. Jamaah ibarat ke arah kiblat semuanya. Masa ikam ke Thailand atau ke Amerika? Kan dulu, kada cocok. Iyalah guru. Nah, coba nanti ikam perhatikan. Nah, ikam perhatikan itu bujur-bujur. Makanya terus terang Pak, kalau saya salat di masjid itu sejadah itu sering saya betulkan. Karena kan kalau sejadah itu berlapis-lapis, apalagi tilang, itu bergeser dia. Dulu saya lihat di sini ada talinya, betul kan? Dia bergeser dia. Nah imam ini terkadang kalau nggak perhatikan dia berdiri di sejadah itu, ngikutin arah sejadah. Ternyata ya tadi sejadahnya mereng. Kalau yang ini, yang imam ini bukan sejadahnya mereng, memang orangnya mereng. Bingung saya, bodinya mereng. Terutama pada saat ruku itu kelihatan banget dia merengnya. Entah kenapa begitu. Lalu saya tegur, jangan lagi mereng, kata saya. Nah dari segi guru minta maaf lah, tolong nanti diperhatikan. Anda tolong ulun ditegur kalau salah. Ya minta maaf juga. Nah dari sekarang kalau dia jadi imam, tidak lagi mereng. Macam-macam dia ada macam-macam. Ini terus terang, saya Jumat tadi saya tidak sebutkan masjidnya. Masjid itu unik, masjidnya lurus, tapi sejadahnya mereng. Kenapa? Karena mungkin bangunannya itu mengikuti bukan arah kiblat, mengikuti arah jalan. Ya kan ya, supaya nggak mencong. Jadi masjid itu betul aja, tidak ada masalah. Cuman ketika di dalam masjid sejadahnya dimerengkan semua. Dimerengkan semuanya. Nah mimbar ini kan sebenarnya kalau anunya mereng, sejadahnya mimbar ini kan juga mereng. Umpama mereng ke sana nih, arahnya ke sana. Mimbar kan harusnya mereng juga. Tapi mimbarnya rata dengan searah bangunan masjid. Sejadahnya mereng. Di depan ini terkadang kalau nggak perhatikan, arah sejadah ini mengikuti arah mimbar. Padahal kan harus mereng tuh sejadah. Saya tadi jadi imam, saya perhatikan miring semua nih sejadah di dalam masjid ini. Dalam masjid ini. Ada segitu ya? Ada beberapa masjid lah di sini di Balikpapan mereng masjidnya. Saya betulkan sejadahnya ngikutin jamaah. Itu ada beberapa masjid di Balikpapan. Saya berapa kali pengajian di masjid-masjid begitu. Ada yang ngisi pengajian. Nah ini kalau orang tidak paham, ya ndak jeli itu kan ya, terkadang ngikutin arah sejadah, karena sejadahnya lurus sedangkan makmumnya mereng karena arah masjidnya mereng di situ. Nah ini kita baru takbiratul ihram ini. Ya, nah, itu kesalahan yang perlu diperhatikan. Saya terangkan masalah ini bukan diturutin, artinya diwaspadain, jangan sampai melakukan itu. Dan kalau seandainya umpama ada imam atau ada ustadz jadi imam, siapa sajalah, bapak kan menguasai masjid, maka bapak perlu harus menegur itu kalau memang salah. Kami sudah belajar Pak, jadi mohon maaf begini caranya. Baiklah ya, itu yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua, rukun qauliyah itu adalah membaca suratul Fatihah. Membaca suratul Fatihah mesti benar. Tasydidnya, panjang pendeknya, ya apalagi makhrajul hurufnya, suara itu nomor belakang. Suara enggak diwajibkan di sini. Itu cuma sunnah saja suara bagus tadi. Yang diperlukan, yang diwajibkan adalah hurufnya, tasydidnya, panjang pendeknya. Itu yang perlu dan itu hukumnya wajib.
Baik yang jadi makmum, apalagi yang jadi imam. Baik sholat pelan, apalagi sholat bernyanyi. Tidak boleh sembarangan baca Fatihah itu. Suara lagu itu nomor belakang. Ada orang terbawa lagu, suaranya bagus, makhrajul hurufnya bagus, tapi karena terbawa lagu akhirnya yang mat tabi'i dipanjangkan. Contoh, ini pernah ini jadi imam saya pernah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepanjangan. Bukan seperti itu. Dia satu ketukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matabi. Tapi kalau ujungnya mat arid disukun, tidak apa-apa, panjang. Ada satu imam, saya tidak sebutkan namanya, mungkin pernah beliau jadi khatib di sini atau mengisi pengajian. Suaranya bagus, orangnya tawadhu, rendah diri, semuanya luar biasa baik. Kalau beliau jadi imam dulu, yang nggak tahu sekarang, itu kalau di ujungnya ba'ayun-ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, ba'ayun-ayun, lebih bagus lagi dari saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'ayun-ayun dia. Ya kan ada disukun gak ada masalah. Nah, kalau kita membicarakan masalah kesalahan di dalam bacaan Fatihah ini, banyak salah kita. Banyak salah. Cuman yang kita ngambil poin-poin yang sering salah orang kita. Yang pertama tadi adalah memanjangkan mat tabi'i terlalu panjang. Itu nggak boleh. Mungkin karena waktu belajarnya nggak pas atau belajarnya nggak pakai guru. Sama anak-anak TK itu, guru-guru TK. Ayo anak-anak, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Itu santri saya yang kecil-kecil itu baru masuk, salah baca begitu, salah kata saya. Karena guru TK-nya nggak belajar. Orang sebentar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Nggak begitu. Satu kesalahan. Yang kedua, nggak pakai tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak pakai tasydid. Tasydid itu kan huruf double. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Nih kesalahan kedua. Termasuk yang nggak pakai double adalah baca iya. Kalau iya ini parah banget nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu mesti ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh dibaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak ini. Dan ini fatal. Artinya fatal kalau dia baca tidak pakai tasydid. Apa artinya? Kalau kita baca pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi kalau dia membaca tidak pakai tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini artinya bukan kepada Engkau, yakni Allah, tapi artinya matahari. Kepada matahari menyembah, kepada matahari minta pertolongan.
Kalau seandainya dia baca seperti itu dan mengiktikadkan bahwa matahari sebagai Tuhannya, bukan lagi sholatnya batal, tapi orangnya jadi murtad. Ini penting belajar. Nah, begitu juga ujungnya waladdallin. Ada orang baca waladdallin. Ini juga enggak benar. Dan masih banyak lagi lah. Pokoknya kalau bacaan Fatihah kita banyak salah. Dan perlu diperhatikan, saya terkadang heran, terutama imam-imam ini. Rakaat pertama, rakaat kedua, bacaan bernyari, itu bismillahnya kalau dia baca secara cepat, itu perkiraan saya antara 15 sampai 20 detik. Tapi yang anehnya ketika rakaat ketiga, rakaat keempat, itu super cepat. Saya jadi bingung itu. Kalau rakaat pertama dan kedua bacaan cepat, ya tadi saya sudah perkiraan itu antara 15 sampai 20 detik. Tapi rakaat ketiga, rakaat keempat, terkadang baru saya sampai Ar-Rahmanir Rahim, imamnya sudah ruku itu. Entah bagaimana dia Bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu. Bacaan, kualitas bacaan Fatihah, baik suara pelan apalagi suara nyaring, itu sama. Kualitas panjang pendeknya sama, semuanya sama. Terkadang aneh, ada orang ya tadi rakaat pertama, kedua bacaan Fatihah waktunya lama, tapi rakaat ketiga, rakaat keempat cepat banget. Apalagi sholat zuhur, sholat asar, dan kedengaran suaranya. Saya baru terkadang baca doa iftitah, kemudian baru sampai umpama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku. Padahal kan rakaat pertama itu ada doa iftitah, ada Fatihah, ada bacaan surah. Tapi kenapa ini bisa super cepat gitu? Nah, ingatin, kita bisa cepat-cepatan sholat itu. Apalagi yang sholat yang kayak sholat di tarawih 20 rakaat cuma 7 menit. Saya bilang bukan lagi kultum. Kalau kultum kan kuliah 7 menit. Ini sultum, salat tarawih 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin katanya. Ditegur sama orang, oh kami sudah terbiasa begini. Nah itu. Karena kalau seandainya bacanya lambat, tidak ada yang sholat. Akhirnya apa? Satu masjid tidak ada yang sah sholatnya. Ingatin ya, ibadah itu bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Ibadah itu bukan cuma banyak, tetapi juga berkualitas. Buat apa banyak rakaatnya tapi amburadul? Nah jadi seperti itu. Baru 2 kita nih ya kita bahas, yaitu takbiratul ihram, kemudian Fatihah. Ada berapa menit lagi? Masih 8 menit. 8 menit. Oh, ada yang pertanyaan? Kalau enggak saya habiskan dulu. Habiskan ya. Kemudian yang ketiga adalah membaca tasyahud akhir, yang bacaannya kualitasnya itu sama dengan bacaan Fatihah, panjang pendeknya, tasydidnya dan semuanya. Tidak boleh membaca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu tayyibatullillah, assalamualaikum tidak boleh. Tasydidnya mesti benar. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu tayyibatullillah. Tidak boleh salah-salah. Kemudian yang keempat adalah membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah pakai sayyidina enggak apa-apa juga. Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang wajibnya. Tapi yang afdalnya sampai
innaka hamidum majid, yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Yang kelima adalah salam. Rukun bacaan yang kelima adalah salam. Salam ini sampai kalimat alaikum, assalamu alaikum, kum di situ terakhir. Itu salam pertama. Salam kedua cuma sunnah. Cuma di sini banyak orang salah membaca salam. Satu, kesalahan pertama, tidak membaca tasydid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, tidak boleh begitu, batal. Baca pakai tasydid. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kesalahan yang kedua adalah tidak pakai a, tidak pakai tasydid, tapi salamnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi, salam. Assalamualaikum warahmatullahi, salam. Tidak sah. Mana itu? Yang ketiga, bukan dibacaan tapi gerakan. Ketika ada orang membaca assalamu, dia bergerak badan kepalanya dan bergerak juga dadanya, tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya batal juga. Contoh, ini orang yang gak belajar banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini. Sebenarnya kan cara yang benar itu adalah menoleh kepala. Yang menoleh cuma kepala, badan gak ikut noleh-noleh, gak bergerak badan, kepala saja yang bergerak. Itu pun bergeraknya ketika sudah sampai alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu caranya. Tapi kalau ada orang baru assalam, ketika dia baca assalam, dia juga bergerak kepalanya, bergerak juga dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tadinya ke sana, assalamualaikum, larinya ke sana, batal salatnya. Nah, makanya penting belajar tentang tata cara salat ini. Nah, itulah 5 rukun qauliyah, rukun bacaan. Takbiratul ihram, Fatihah, at-tahiyyatul mubarak, tasyahud akhir, salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir, dan salam pertama. Selanjutnya nanti kita akan sambung lagi insyaallah. Ada pertanyaan? Pertanyaan ada? Masalah takbir tadi Pak. Katakanlah takbir tadi salah. Jamaah mungkin ada yang benar. Apakah kita ini sudah termasuk benar semua gitu? Insya Allah dimaafkan saja. Cuman lain kali pengurus tanggung jawab. Jangan mengangkat-angkat sembarangan. Ya. Yang tahu, kalau yang ngerti boleh mufaraqah. Kalau yang ngerti silakan mufaraqah. Di mana pernah saya imamnya itu, ya tadi Allah, saya nggak ikut jadi makmum itu. Dekat sini masjidnya, saya tidak sebutkan masjidnya. Allah, sami Allah. Kenapa dia panjang? Karena imamnya kai-kai sudah. Allah. Ada yang akbar, Allahu akbar. Saya mendengar itu tidak ikut. Kalau di takbiratul ihramnya salah, saya tidak ikut. Gitu ya. Jadi harus benarlah semuanya. Bukan hanya jadi imam, jadi makmum itu harus belajar, apalagi yang jadi imam. Jangan imam saja dituntut untuk benar, makmum juga dituntut untuk benar. Karena fikih sholat itu berlaku untuk semua yang sholat, mau laki, mau perempuan, mau imam, mau makmum, mau tunai, mau masbuk, mau qadha, sama semuanya, nggak ada beda. Ada pertanyaan lagi? Sekarang ini di Kemenak itu ada tim
Tim untuk mengarah kiblat tuh apa? Dia dimasuk di tim apa? Tim ibadah apa gitu Bang ya? Apakah di perwakafan atau di mana, saya nggak paham tuh. Di setiap Kemenak ada. Sepantasnya kalau kita ingin bangun masjid atau bangun musola itu kan mesti izin dulu ke Kemenak. Tapi di Balikpapan ini komunitas-komunitas sangat banyak. Atau di perumahan-perumahan mereka bikin masjid, bikin langgar tanpa minta izin dengan Kemenak, tiba-tiba jadi gitu. Padahal nggak sembarangan bikin masjid itu. Kalau bikin musola oke lah. Tapi kalau masjid nggak boleh sembarangan. Kalau musola itu silakan diperbanyak. Tapi kalau masjid harus ada hitungan-hitungannya. Dan kita di Balikpapan ini masjid dekat-dekatan. Salah satu masjid di Balikpapan kita sudah sebutkan. Cuman beda gang, beda anu aja, nyebrang jalan. Satu masjid di sini, satunya di situ tuh jalan. Nah itu biar tahu. Dan bukan hanya di satu tempat, banyak itu. Banyak sekali. Ya. Ada yang satu di atas masjidnya, satunya di bawah situ. Jadi ketika sholat Jumat bersaung suara, yang di atas, yang di bawah naikkan ke atas, yang di atas ini. Bahkan yang lebih parah, ketika orang yang sholat di luar, Allahu Akbar, kirain imam yang di sini, ternyata imam yang di sana. Ya. Makmum yang di belakang rukuk, ternyata kok imam di sana ngikutin. Karena saking dekatnya itu. Ya. Nah, jadi sepantasnya memang harus terjunkan Kemenak, dia punya arah khusus dan terus terang tidak bisa berpatokan dengan matahari karena matahari ini kan dia berpindah-pindah tuh, arah timbulnya, tenggelamnya dan seterusnya berpindah-pindah. Nah, memang ada satu saat nanti matahari berjalan tepat di atas Ka'bah. Disitulah biasanya mereka berpatokan, ini tepat hari ini. Mereka mengambil patokan dengan matahari. Kita ini terus terang kita banyak berpatokan dengan dengan zon saja, dengan prasangka kita ini mengarah ke Saudi. Banyak kata ulama kalau orang yang sholat di depan Ka'bah wajib menghadap ke Ka'bah. Yang di luar Ka'bah tapi masih di tanah haram, kalau dia menghadap ke Masjidil Haram itu sudah dianggap sah. Yang di luar tanah haram seperti umpama Madinah dan sebagainya, kalau dia menghadap ke kalau yang di dalam tanah haram itu menghadap ke masjid. Kalau yang di luar tanah haram seperti Makkah dan sebagainya, tapi masih di Saudi itu menghadapnya ke Mekah, ke tanah haram itu sah. Nah, yang di luar itu seperti kita di Indonesia, kalau kita menghadap ke tanah Mekah, ke tanah haram Mekah, ya ke tanah haram itu besar. Tanah haram Mekah itu sudah dianggap sah. Walaupun kita tidak tahu apakah kita ini betul-betul arahnya ke Ka'bah atau tidak. Tapi kata ulama kalau menuju ke tanah haram Mekah itu sudah dianggap sah. Makanya dilakukan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkan ke Masjidil Haram. Jadi kalau kita menghadap ke tanah haram Mekah, ulama kita banyak mengatakan sudah dianggap sah. Karena kita sudah di luar jauh nih kita. Bayangkan kita ini kalau sedikit saja, jangan 1 senti, 1/4 senti aja kita salah, itu larinya jauh banget. Tapi cukuplah kalau kita menghadap ke tanah haram Mekah. Nah, seperti itu. Insyaallah kita sambung lagi ya. Semoga ada manfaatnya. Pesantren kami menerima santri baru yaitu Ula Ustaz Ulia SD, SMP, SMA. Kita terima dari umur 7 tahun. Pelajaran kita lengkap, ada tahfizul Quran, kitab-kitab agama, pelajaran umum juga ada. Kemudian siapa ada yang berminat silakan mendaftar di pesantren kami. Yang kedua, kami membuka layanan umrah 9 hari dengan harga 29 juta keberangkatan dari Balikpapan dan 12 hari dengan harga 32 juta juga lengkap keberangkatan dari Balikpapan. Insyaallah nanti kami berangkat tanggal 11 Agustus keberangkatan pertama setelah musim haji. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.